Oke, bertemu lagi bersama saya Listra. Jadi kali ini kita masuk di pertemuan yang kelima ya di SIM ya. Ada dasar-dasar pemrosesan komputer dan ada database. Jadi kita udah mulai praktik ya di sini. Oke, jadi untuk itu teori terlebih dahulu. Nah, kalau di dalam komputer itu sebelum adanya komputer, PC, CPU gitu ya, Central Process itu ada yang namanya arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer itu apa? Jadi ibaratnya kayak gini nih. Kalau kita mau merancang rumah, berarti harus ada arsitekturnya dong. Jadi harus ada yang bikin blueprintnya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau di dalam CPU itu arsitekturnya itu seperti ini, ya. Jadi ini ada gambar ya. Nah, jadi sentral prosesnya itu di sini nih, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ke lab gitu ya, kan ada yang kayak kotak gitu, kotak kalau kotak di komputer untuk kita menghidupkan komputer kan ada tombol untuk hidupin itu ya, turn on, turn off. Nah itu yang disebut dengan CPU. Jadi dia sentralnya, pusatnya gitu ya. Nah terus dia tidak hanya bekerja sendiri, dia harus dikerjakan juga dengan yang namanya input. Inputnya apa aja? Input itu misalkan kayak keyboard gitu ya. Terus apa lagi? Terus kayak joystick. Misalkan teman-teman biasa main PlayStation gitu ya, kan itu kan ada joysticknya tuh. Nah, terus apakah mouse termasuk? Ya, mouse juga termasuk input gitu ya. Nah, terus itu akan diproses ya dari input ini. Jadi kan input ini kan kita mengisi data dan sebagainya itu akan diproses oleh PC. Nah, di mana di dalam PC itu ada yang namanya unit pengendali dan berhubungan dengan unit penyimpanan primer. Primer itu lebih mengarah ke informasi outputnya. Terus juga ada yang namanya ALU ya biasa di sini disingkat gitu ya, Arithmetic and Logic Unit. Nah, ini udah termasuk di dalam penyimpanan itu ada yang namanya unit penyimpanan sekunder. Ini maksudnya apa? Penyimpanan sekunder itu maksudnya misalkan ada hard disk, terus ada tambahan lagi mungkin ada eksternal dan sebagainya ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang outputnya, output itu bisa layar monitor itu kan output, terus lagi misalkan speaker dan sebagainya gitu ya. Nah, kita perhatikan ini kelanjutannya. CPU itu adalah singkatan dari apa tadi? Central Processing Unit. Nah, dia dia mengendalikan semua unit sistem komputer. Sudah dikendalikan, terus dia juga bisa mengubah input menjadi output seperti itu ya. Nah, jadi mereka ini kan tadi yang saya katakan, mereka ini harus bekerja sama untuk sebagai sistem. Misalkan di sini kan ada ALU tadi ya. ALU ini kan dia secara langsung tuh dia langsung beroperasi bukan antara, dia menghitung secara logika serta mengolah isi penyimpanan primer. Nah, oke, tadi ini ya, tadi misalnya penyimpanan sekunder menjadi tempat untuk menyimpan program dan data saat itu tidak digunakan. Nah, untuk input itu ada keyboard, alat pemilih itu misalkan mouse ya, tadi saya katakan, terus trackball, touchscreen, light pen, dan seterusnya. Terus ada alat pembaca optis, ada alat pembaca magnetik, terus berbicara pada komputer. Nah, maksudnya berbicara kepada komputer nih. Saya pakai headset. Saya mau bicara nih, bikin video kayak gini ya bicara. Nah, itu termasuk input. Terus optis dan magnetik itu kayak gimana? Misalkan teman-teman dulu kalau misalkan kan kalau di PC itu kan ada tempatnya namanya dulu disket. Ya, teman-teman bisa search disket. Terus oke, kita mungkin langsung share aja di sini ya. Disket gambarnya ya, kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini
Ini ada namanya diskette. Ini adalah tempat penyimpanan, ya, tempat penyimpanan eksternal ya. Terus kalau misalkan magnetik ya berarti kayak yang apa, bisa CD gitu ya, DVD dan sebagainya. Ini disket nih. Ini ada memori di sini kan. Itu sudah jarang ditemukan yang seperti ini. Sudah beda ya. Itulah adalah peningkatan-peningkatan setiap tahunnya teknologi. Nah, misalkan di sini ada pemrosesan pusat dan penyimpanan primer, ini lebih mengarah kepada storage ya. Jadi storage primer dan sekunder. Jadi ada dua dasar itu, di mana biasa juga disebut dengan namanya main memory. Nah, kan memori itu kalau kita di dalam PC itu ada namanya RAM ya, random access memory, nah, singkatannya ya. Nah, selanjutnya ini tadi ya, udah masuk ke apa yang ketiga di sini. Masuk ke yang ketiga. Oke. Terus ada lagi namanya ROM. ROM ini untuk menyimpan material seperti instruksi pada saat komputer dinyalakan dan cache memory. Jadi dia itu fungsinya ROM itu seperti itu. Kita masuk secara terperinci ya. Dikatakan di sini bahwa RAM ini berfungsi sebagai bagian penyimpanan primer yang digunakan untuk menyimpan apa di sini dikatakan adalah software dan data sebagai penyimpanan untuk software dan data. Nah, RAM ini juga memungkinkan operasi baca maupun tulis dan memiliki sifat mudah hilang nih karena isinya hilang saat daya listrik dimatikan. Jadi contohnya kalau misalkan teman-teman pernah gini ya, pas lagi ngetik gitu kan, ngetik di Word software Microsoft Office, pas keadaan laptop lagi dicas gitu ya, tiba-tiba mati lampu itu kayak sekejap, 1 detik gitu ya, mati tutup. Nah, dan laptop teman-teman itu baterainya nggak ada. Mungkin kita pakai yang PC aja lah. Kalau PC itu kan, kalau tiba-tiba listrik sekejap mati 1 detik tuh, dia akan mati langsung hidup kan. Nah, tapi kalau dia matinya cepat, itu RAM itu akan menyimpan sementara gitu ya. Jadi ketika mati, tiba-tiba langsung hidup, dia tidak akan keluar dari software tersebut. Kalau misalkan tadi lagi ngetik, ya lagi ngetik. Jadi misalkan di Word kita ketik, tiba-tiba mati lampu, nggak sampai 1 detik hidup lagi. Nah, itu kan kalau di Word itu kan ada namanya buat penyimpanan sementara atau save apa gitu ya, kalau di Word itu kan ya. Jadi disitulah fungsi dari RAM. Nah, sedangkan ROM ini lebih ke penyimpanan primer yang dapat dibaca tapi tidak dapat ditulis. Oke, yang kedua, menyimpan sebagai material seperti instruksi untuk memberitahukan komputer apa yang harus dilakukan saat dinyalakan. Bersifat tidak mudah hilang, isinya tidak terhapus saat daya listrik sistem dimatikan. Nah, ini jadi RAM-ROM berkaitan. Cache memory lebih mengarahkan kepada khususnya sangat cepat. Ya, semakin misalkan RAM-nya kan ada RAM itu kan ada yang berapa giga gitu ya, 2 giga, 4 giga, 5 giga, 5 giga nggak ada ya, 6 giga, 8, 2, 4, 8 gitu ya, 16 gitu ya. Nah, terus cache memory diperiksa oleh prosesor sebelum mencari instruksi program. Prosesor, oke. Jadi prosesor komputer gambar ya. Nah, itu bentuknya kecil sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang biasa kalau misalkan Core i7 gitu ya. Ini kalau di dalam PC itu dia ditaruh tuh paling kecil dia atas ada kipas, heatsink biasa disebut. Kipas itu supaya dia tidak panas. Nah, jadi untuk buka heatsinknya itu pun mesti hati-hati. Jadi ini gambarnya ya. Ini gambar dari prosesor. Oke, saya cepat aja. Unit output.
yaitu bentuk akhir dari pemrosesan komputer. Jadi ada beberapa bentuk output yang bisa kita pilih, misalkan yang bisa dicetak, grafik, mikrofilm, kartu berlubang, dan yang diucapkan. Nah, jadi output yang bisa ditampilkan, bisa dicetak, dan sebagainya. Dan audio, speaker yang tadi saya katakan gitu ya. Nah, ada namanya peranan peralatan input dan output. Yang pertama, peralatan input dan output itu kan penting nih bagi kalau misalkan nanti teman-teman jadi seorang manajer gitu ya dalam sebuah perusahaan, itu kan untuk berkomunikasi antara teman-teman dan komputer. Terus di mana juga kita akan memasukkan data. Nah, masukkan data ke dalam database. Baik ketika terjadi transaksi atau tidak gitu ya. Nah, sedangkan beberapa unit output yang digunakan juga sebagai suatu pemecahan masalah. Bisa secara tidak langsung dan bisa secara langsung. Seperti ini kan. Jadi outputnya video, teman-teman lihat video itu kan secara tidak live. Karena teman-teman bisa langsung di reload terus ya videonya gitu ya. Nah, terus ada lagi manajer akan meminta anggota staff untuk mengumpulkan informasi dari rekaman mikrofilm misalkan, kemudian menampilkan ringkasannya dalam bentuk laporan tertulis. Nah, ini biasanya notulen gitu ya, atau misalkan ngeringkas dari hasil video dimasukin ke dalam laporan tertulis. Oke, ini mungkin konsep-konsep dari ini tadi berananya. Ini konsep-konsep dasar mengenai komputer. Nah, saya masuk ke yang di sini ya. Ada yang namanya komunikasi data. Komdak. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu bahwa di sini dikatakan adalah proses pengiriman dan penerimaan baik itu data atau informasi dari dua atau lebih device. Device ini komputer, laptop, printer, handphone yang terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, ingat ya teman-teman ya. Jadi dasarnya itu apa? Yaitu pertukaran bit-bit data yang diwakili oleh sinyal elektronik antara dua piranti. Jadi misalkan di sini saya menggenggam handphone. Terus di sini untuk saya membuat sebuah video itu saya menggunakan laptop. Oke. Jadi ada dua device. Saya buka WA di sini, gitu ya. Saya buka WA di laptop juga, jadi saya langsung bisa mensinkronisasi dari WA yang di HP dengan WA yang di laptop. Nah, ini kan adalah komunikasi data, gitu ya. Data yang dikirimkan dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Nah, seperti itu. Jadi, ada 5 komponen dalam komunikasi data. Nah, ini penting nih teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya sender, pengirim, gitu ya. Ini ya, sender, pengirim. Terus ada receive. Jadi kalau kita ada yang ngirim berarti ada yang nerima dong. Ini melalui protokol-protokol yang ada. Jadi message-nya itu apa? Yaitu dia masuknya ke medium pesan, sender ke receiver. Kalau ini komputer dan komputer. Kita kalau secara kehidupan sehari-hari, teman-teman suka main handphone, berkomunikasi ke teman-temannya menggunakan sender handphone dan receiver handphone. Oke, dimana di sini dikatakan bahwa ada message. Message ini adalah data apa yang dikirim dari pengirim untuk ke penerima. Ya, sender ini pengirim, receiver ini penerima, medium ini media transmisi. Oke, menggunakan jaringan internet untuk pengiriman. Nah, terus protokol itu adalah aturan-aturan ya. Aturannya nanti kita bedah di sini. Oke. Nah, message adalah informasi data yang kita ingin kirim ya. Sedangkan sender ini yaitu perangkat atau alat yang mengirimkan message, yaitu bisa berupa komputer, workstation, telepon, kamera video, dan lain-lain. Receiver ya sama berarti peralatan atau yang menerima message ya tadi komputer dan sebagainya.
Sedangkan transmisi lebih berbicara tentang jalur fisik di mana message dapat berjalan dan mengirim ke penerima. Nah, ini contohnya apa tuh? Misalkan kita menggunakan, mungkin teman-teman agak bingung gitu ya, ada yang namanya kabel koaksial, kabel UTP, kabel fiber optik, dan gelombang radio. Gitu. Kalau misalkan teman-teman itu sering lihat misalkan di gedung-gedung gitu ya, di gedung-gedung kelas kuliah deh, itu kan ada buat wifi gitu ya, wifi yang di atas itu. Nah, untuk supaya wifi-nya itu nyala itu kan berarti dia harus menggunakan kabel. Nah, biasanya disebut dengan kabel LAN. Tapi kalau misalkan berbicara tentang fiber optik itu yang udah ditanam di dalam tanah gitu, dan jaraknya dari ribuan kilo, dari berapa, bukan ribuan, tapi berapa kilo gitu ya. Nah, itu. Terus bisa juga menggunakan yang namanya gelombang radio. Coba teman-teman bayangkan bagaimana kalau misalkan teman-teman sering dengerin radio. Nah, kalau teman-teman sering dengerin radio kan berarti kan ada sinyal tuh yang ditangkap dari handphone yang digunakan untuk mendengar radio. Nah, itu adalah gelombang radio. Yang kelima adalah protokol. Ini sebenarnya sih lebih ke set aturan yang mengatur dalam pertukaran data gitu ya. Jadi kita mau pakai aplikasi kah atau apa untuk mengirim data tersebut, misalkan Gmail, email, ya dan sebagainya. Nah, ada modelnya seperti ini. Di sini kan source system, sumbernya ya, sumber sistemnya di sini sampai ke destination, tempatnya ya, berakhir gitu ya. Di sini ada workstation. Workstation itu misalnya ada 5 komputer. Jadi kan yang namanya tempat kerja kan, 5 komputer kah, 3 komputer kah, terus terhubung ke internet ya, modem. Dari modem ini nanti akan masuk ke jaringan telepon publik, misalkan ada IndiHome gitu ya, ada BISNet dan sebagainya. Dari sana nanti akan balik lagi ke modem, ke tempat si destination tadi, yaitu masuknya ke server. Ini adalah contoh komunikasi gitu ya. Makanya di sini ada source, ada transmitter, ada sistem transmitter, ada receiver sampai ke destination. Nah, ada namanya juga lagi data representation, lebih berbicara mengenai informasi itu dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Oke, kalau misalkan, angka ini kan dalam komunikasi data itu direpresentasikan berupa pola bit atau susunan urutan bit. Jadi komputer itu bacanya antara 0 dan 1. Tidak bisa 2, tidak bisa 3, tidak bisa 4. Kalau ya, jadi yang mereka ngerti itu 0 atau 1 yang dimunculin jadi berupa teks. Nah, ada susunan bit-bit yang berbeda satu dengan yang lain dalam merepresentasikan simbol ya, itu biasa disebut dengan kode gitu ya. Sedangkan proses dalam berubah menjadi simbol dinamakan dengan coding. Nah, ini yang sangat berbeda. Sistem pengkodean yang banyak dipakai sekarang adalah kode ASCII, American Standard Code for Information Interchange, yang mewakili ada lebih dari 127 karakter gitu ya. Nah, ini nih. Bingung deh baca kayak gini ya. Ya, jadi sebenarnya gini. ASCII, ya kita sebut ASCII aja ya. Dia adalah suatu standar internasional yang berupa kode huruf dan simbol seperti ada hex gitu ya, ada hex, ada Unicode, terus ada char, desimal, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa simbol. Oke, kira-kira fungsinya apa? Fungsi dari kode ASCII ini ialah untuk mewakili karakter-karakter atau karakter-karakter angka gitu ya, atau huruf di dalam komputer. Nah, tapi kita nggak terlalu fokus di sini. Ini cuma ada konsepnya. Sedangkan angka juga diwakili oleh pola urutan bit. Digunakan untuk mewakili angka langsung dikonversikan atau diubah menjadi angka biner untuk memudahkan perhitungan operasi matematika. Adalah angka. Sedangkan gambar ya kita ketahui ya, kalau gambar itu kan sebenarnya banyak susunannya gitu ya. Gambar ini kan bisa dikatakan dalam urutan bit. Jadi kalau misalkan bentuk yang paling mudah itu, gambar itu terdiri dari matriks yang terdapat
pixel. Jadi kalau misalkan kita buka Photoshop gitu ya, itu akan ada namanya pixel. Pixel itu kalau kita zoom gitu ya, gambarnya kita zoom sampai itu gambar berbentuk kotak tapi transparan gitu ya. Kotak. Nah, kotak-kotak itulah yang disebut dengan pixel. Oke. Dan ukuran dari pixel tergantung dari resolusinya. Semakin pixelnya semakin pixelnya besar gitu, maka kualitasnya semakin bagus gitu ya, jernih. Tapi kalau misalnya kecil, maka mungkin kadang-kadang ngeblur gitu. Kalau pas dibesarin jadi pecah. Nah, tapi bukan pecah sih, sebenarnya dia berbentuk kotak gitu yang disebut dengan pixel. Kita masuk ke yang di sini ya. Ada untuk gambar hitam putih terdiri dari titik hitam dan titik putih. Maka satu buah bola bit cukup untuk mewakili pixel, yaitu 0 untuk pixel hitam dan 0 untuk pixel putih. Jadi itu untuk pengiriman tentang gambar. Kita next saja, langsung aja di sini audio. Audio yaitu rekaman atau penyiaran dari suara atau musik. Audio ini berbeda dengan teks atau angka dan gambar ya. Sifatnya kontinu, terus harus menggunakan mikrofon atau menggunakan speaker untuk mendengarkan. Video lebih berarti kerekaman. Video bisa berupa entitas yang sifatnya kontinu. Oke. Kita masuk ke efektivitas sistem komunikasi data. Ini tergantung pada ada berapa tuh? Ada 4 karakter. Ada delivery, akurasi, timeline, jitter. Kalau kita berbicara ke yang pengiriman, berarti si pengirim harus mengirimkan data ke tujuan yang dituju. Nah, biasanya kan ini langsung diterima oleh usernya atau orangnya ya. Terus ada yang namanya akurat. Sistem harus dapat mengirimkan data secara akurat. Jadi misalnya saya nulis teks WA nih di teman-teman. Jadi hasil teks yang saya kirim itu harus sama persis yang teman-teman terima. Seperti itu. Terus ada yang namanya waktu. Nah, kalau yang misalkan kita gunakan contohnya WhatsApp. WhatsApp itu kan kalau misalkan kita kirim, si penerima belum terhubung ke internet, berarti ada yang terjadi namanya deadline. Ya. Jadi bukan deadline sih ya. Jadi dia pending, menunggu gitu ya, menunggu ketika masuk temannya yang sudah aktif internetnya, otomatis dia akan masuk. Nah, itu adalah sesuai dengan waktu. Jadi sistem harus dapat mengirimkan data dalam waktu yang tepat. Jitter ini lebih ke delay-nya gitu. Ini tergantung jaringan internet. Sama-sama menggunakan internet dengan jaringan yang berbeda. Yang satu menggunakan misalkan kita katakan Telkomsel, yang satu M3. Ketika yang dari Telkomsel kirim ke M3, mungkin pas lagi terjadi gangguan, ada angin, ada hujan, otomatis ada yang namanya waktu tunda, mungkin berapa detik gitu. Nah, masuk ke aliran data flow ya, biasa disebut dengan data flow. Ini komunikasi di antara dua perangkat dapat berlangsung secara simplex, half duplex, dan full duplex. Ini maksudnya apa? Jadi gini. Jadi ada yang namanya mainframe ya, tempat isi gitu ya. Terus direction of data ke monitor, masukkan dari PC masuk ke monitor. Nah, inilah yang disebut dengan simplex gitu ya. Nah, sedangkan yang half itu dia dua arah. Pertama dia ngirim, terus dia balik lagi ke stationnya. Sedangkan yang ke full, dia berarti udah langsung direction of data all the time. Setiap saat, 24 jam. Gitu ya. Nah, ini lebih mengarah ke sini. Contohnya jaringan telepon dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk ke database. Jadi ini pengertian yang kita ketahui gitu ya, bahwa database itu adalah menjadi suatu komponen yang utama dalam kehidupan kita, masyarakat modern saat ini. Contoh, teman-teman kalau misalkan kenalan sama orang yang baru gitu ya,
dan juga misalkan orang yang dikenal tuh asik diajak ngobrol, mungkin sampai akhirnya saling kenal, sampai akhirnya saling tukar-tukaran nomor telepon. Nah, pada saat kita tukar-tukaran nomor telepon, ini adalah kita disebut dengan yang namanya sebenarnya kita menyimpan data mereka ke handphone kita. Nah, inilah yang disebut dengan database. Secara generalnya seperti itu. Oke. Nah, jadi berbagai aktivitas manusia itu secara tidak langsung berhubungan dengan database. Misalkan kita ke bank atau ada melakukan observasi, terus kita ke perpustakaan, ke supermarket. Jadi sebenarnya itu masuk ke data-data gitu. Kalau misalkan kita lihat dengan tradisional gitu ya, dulunya gitu ya. Jadi di sini kadang mereka harus ngantri gitu ya. Misalkan mau ngantri mencairkan uang, mengirimkan uang, bahkan dia ini ada ke perpustakaan. Nah, ini perpustakaan ini kan sebenarnya buku-bukunya adalah database, data-data. Database itu yang tersimpan di komputer, tapi ini sebenarnya data gitu ya. Nah, seperti itu kalian teman-teman bayangin ya. Dulu yang masih menggunakan tradisional, tapi kalau misalkan kita ada yang namanya digital digital perpustakaan gitu ya, sehingga kita mau baca perpustakaan itu langsung online aja seperti itu. Oke, nah ini adalah contoh interaksi apa yang tadi itu disebut sebagai aplikasi database tradisional, di mana hampir semua informasi yang disimpan dan diakses itu berupa data teks maupun numerik seperti ini ya. Jadi dia harus ini semua, ini kan data ini semua data ini semua nih harus masuk ke komputer ya teman-teman ya. Nah, sampai kita juga menggunakan database modern. Nah, kita bisa menggunakan transaksi dengan m-banking gitu ya, atau kita beli layanan PLN gitu ya, telepon atau Speedy IndiHome gitu ya, misalkan itu kita bisa menggunakan m-banking gitu ya, mobile banking gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep dasar. Nah, sekarang kita akan masuk ke video pembuatan database. Tapi untuk itu kita siapin dulu alat-alatnya, yaitu aplikasi-aplikasinya ya teman-teman ya.